Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Saya yang bikin viral video itu. Oleh karena itu, tolong Pak Jokowi. Waktunya habis, Bapak. Bambang Tri, Gus Dur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Terakhir, sudah habis waktunya. Kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Takono sing gawe isu nganti bosen nang pikir. Membantah. Bantah ping 100 ya percuma nek ngomong karo wong males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, forum diskusi bertema Rakyat Bertanya, Kapan People Power di acara peringatan hari ulang tahun Mega Bintang di Surakarta pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang lalu sepertinya menjadi forum onani politik bagi para haters atau pembenci Jokowi untuk mengekspresikan sentimen kebencian mereka. Dengan suara lantang bahkan sampai berbusa-busa, mereka gencar memprovokasi rakyat dan umat Islam melakukan aksi people power untuk memakzulkan pemerintahan yang sah dan legitimate. Nah, di tengah seruan yang gaduh itu mendadak muncul seseorang yang mengaku dari aliansi aktivis 98 kembali mengungkit isu ijazah Presiden Jokowi palsu. Aktivis 98 ini meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, bahkan cara belak-belakan mengaku bahwa dialah yang memviralkannya. Begitu yakinnya si aktivis 98 ini sampai-sampai berani taruhan nyawa. Kalau ijazah Jokowi asli, si aktivis siap untuk dibunuh. Sebaliknya, jika ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus mundur atau digantung di Monas. Sadis bener. Nah, terkait dengan diungkitnya isu ijazah Jokowi palsu tersebut, putra sulung Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang akrab disapa Mas Wali, sontak memberikan jawaban mengejutkan. Mas Wali mengaku sudah bosan untuk memberikan bantahan kepada orang yang sudah nggak waras. Saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada mahasiswa, kepada kaum buruh, siap melakukan people power, revolusi harus dijalankan. Ibu Mega, Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Saya yang bikin viral video itu. Oleh karena itu, tolong Pak Jokowi. Waktunya habis, Bapak. Bambang Tri, Gus Dur tidak bersalah. Kalau memang dia bersalah, Pak Jokowi siap hukum gantung atau bunuh saya. Terakhir, sudah habis waktunya. Kalau Pak Jokowi yang bersalah, saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Mulai itu isunya muncul terus. Isu komunis, isu takono sing gawe isu nganti bosen nang pikir. Membantah. Bantah ping 100 ya percuma nek ngomong karo wong males. Riwayat hidupnya Pak Jokowi gimana sih, Mas? Riwayat Ya sesuai itu. Saya kan daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang ya. Kan ya udah tuh. Mosok main ngapusi pendaftaran presiden dan lain mosok ngapusi. Wis ya. Kita ngomong kok. Wis ya. Wis. Mas. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, memang sungguh kasihan dengan orang-orang yang memiliki sentimen kebencian terhadap Presiden Jokowi ini. Hidup mereka sepertinya merasa sangat tersiksa dan menderita ketika Presiden Jokowi masih kokoh bertahta di singgasana Istana Kepresidenan. Padahal sudah berkali-kali mereka berteriak dan memprovokasi rakyat untuk menggulingkannya, tetapi toh sia-sia saja. Jokowi terlalu kuat singgasananya, sehingga sulit untuk digoyahkan.
Alih-alih pamornya menurun menjelang berakhirnya kekuasaannya nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, justru pancaran sinar kekuasaannya masih sangat cemerlang. Bahkan rakyat yang merasa puas atas kinerja dan kepemimpinannya mencapai angka 82%. Tampaknya menunggu hingga saat kekuasaan Jokowi berakhir secara konstitusional terlalu lama buat para pembenci Jokowi ini. Mereka pun sepakat melakukan konspirasi jahat untuk menumbangkan kekuasaan Jokowi sebelum masa jabatannya habis. Tak peduli dampak memilukan yang bakal terjadi seandainya aksi people power itu benar-benar mereka lakukan. Bukan hanya 82% rakyat yang bergerak untuk melakukan resistensi dan perlawanan, aparat kepolisian dan TNI tentu tak akan rela keutuhan negeri yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diacak-acak sekitar 18% gelintir orang yang punya sentimen kebencian terhadap Presiden Jokowi dan bahkan mungkin sudah tidak sanggup untuk membendung nafsu keserakahan atas kekuasaan yang sekian tahun lamanya mereka pendam di rongga dada. Hanya karena sentimen kebencian dan syahwat kekuasaan yang sudah tak terbendung, mereka rela mengadu domba sesamanya. Mereka juga tak peduli kalau konspirasi jahat yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan konstitusi, di mana seorang presiden hanya bisa dimakzulkan apabila secara hukum seorang presiden terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden. Lantas ada seseorang yang mengaku dari Aliansi Aktivis 98 mencoba mengungkit ijazah Jokowi palsu yang terus digembar-gemborkan sampai-sampai berani taruhan nyawa. Padahal Bambang Trimulyono dan Sugiknur yang kini menjadi terpidana dalam kasus ujaran kebencian gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu di persidangan, hingga akhirnya divonis 6 tahun penjara. Upaya banding mereka pun ke Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah gagal. Hanya dikurangi hukumannya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Hal itu membuktikan bahwa tuduhan mereka kalau ijazah Jokowi palsu hanya isapan jempol belaka. Ironisnya, gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu, mereka malah ngotot meminta Presiden Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Benar-benar keblinger. Dengan menggunakan logika berpikir sederhana sekalipun, kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan di tengah ketatnya persyaratan administratif seorang calon pejabat publik, tidak mungkin bisa lolos begitu saja dan dinyatakan sah untuk mengikuti kontestasi politik apabila tidak memiliki dokumen administrasi yang otentik dan lengkap. Nah, Jokowi sudah teruji, pernah menjadi wali kota Solo 2 periode, pernah menjadi gubernur DKI, dan menjadi presiden 2 periode. Kalau memang ijazah Jokowi palsu sejak menjadi pejabat publik sebagai wali kota Solo, dengan sendirinya akan langsung harus berhadapan dengan hukum. Jadi memang tidak bisa dibuat main-main persyaratan administratif seorang calon pejabat publik. Lah kok sekarang aneh, hanya karena ulah seorang Bambang Trimulyono yang kini telah mendekam di penjara akibat perbuatannya, ijazah Presiden Jokowi kembali diungkit. Makin gencar barisan sakit hati ini menggelontorkan isu pemakzulan Presiden Jokowi lewat aksi apapun, termasuk aksi people power, makin banyak rakyat yang kehilangan respek, simpati, dan empati. Wallahu alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.